Pernah nggak sih kalian bingung, kenapa banyak wanita yang kelihatannya punya segalanya, justru malah jatuh ke pelukan pria yang sering disebut bad boy? Atau, kenapa cowok yang baik, setia, dan selalu ada, malah seringkali ditolak atau hanya dijadikan teman? Ini bukan kebetulan, dan bukan cuma soal selera. Ada misteri psikologis yang lebih dalam di baliknya. Kita nggak akan bicara soal drama romantis atau mitos-mitos percintaan yang dangkal. Sebaliknya, kita akan bedah dari sisi sains dan naluri manusia. Dalam video ini, kita akan mengungkap alasan ilmiah kenapa seorang bad boy, dengan semua ketidakpastian dan sisi gelapnya, bisa terasa jauh lebih menarik secara naluriah daripada soft boy yang sempurna. Kita akan lihat bagaimana otaknya bekerja dan insting purba berperan di balik pilihan-pilihan yang seringkali terasa tidak logis ini. Kita hidup di zaman modern, tapi otak kita masih membawa program dari ribuan tahun lalu. Insting purba ini adalah alasan pertama kenapa bad boys terasa lebih menarik. Dari sudut pandang evolusi, tugas utama manusia purba itu cuma dua: bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Saat itu, wanita secara naluriah mencari pasangan yang kuat, yang bisa melindungi mereka dan anak-anak dari ancaman, baik itu predator ataupun suku lain. Seorang pria yang dominan, berani, dan penuh percaya diri, memancarkan sinyal kuat bahwa ia adalah pelindung yang kompeten. Meskipun sekarang kita tidak lagi dikejar-kejar hewan buas, sinyal biologis itu masih tertanam dalam DNA kita. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal siapa yang secara biologis lebih memicu naluri aman. Seorang bad boys dengan sikapnya yang teguh dan terkadang agresif, seringkali memancarkan aura kekuatan dan dominasi. Aura ini secara tidak sadar diterjemahkan sebagai kemampuan untuk melindungi. Kontrasnya, soft boy yang ramah dan cenderung pasif. Meskipun niatnya baik, tidak memicu insting proteksi yang sama. Ia mungkin terasa aman, tapi tidak memancarkan kekuatan yang dicari oleh naluri purba. Mari kita analogikan dengan hierarki hewan. Pria bad boy seringkali bertindak seperti pria alfa, pemimpin yang berani mengambil risiko dan menguasai wilayah. Sementara itu, soft boy mungkin lebih mirip dengan pria beta, individu yang lebih kooperatif dan berada di belakang. Secara evolusioner, memilih pria alfa dianggap sebagai strategi yang lebih aman untuk kelangsungan hidup keturunan. Otak kita masih menghargai sinyal-sinyal ini, bahkan tanpa kita sadari. Itulah kenapa, jauh di dalam diri kita, ketertarikan pada bad boys bisa jadi bukan sebuah pilihan yang logis, melainkan respons otomatis dari program evolusi yang sudah berjalan sejak jutaan tahun lalu. Selain naluri purba, ada alasan yang jauh lebih modern dan berbahaya di balik daya tarik bad boy, yaitu jebakan kimiawi di dalam otak kita. Ini semua soal dopamin, hormon hadiah, yang dilepaskan otak setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, sensasi saat memenangkan game, atau bahkan saat mendapat notifikasi dari orang yang kita suka. Semua itu didorong oleh dopamin. Masalahnya, otak kita sangat adiktif pada dopamin, dan bad boys adalah ahli dalam memicu pelepasan hormon ini. Caranya, lewat ketidakpastian. Bayangkan ini, hubungan dengan soft boys itu seperti naik mobil di jalan tol yang mulus, lurus, stabil, dan bisa diprediksi. Kamu tahu dia akan selalu ada, selalu membalas pesan tepat waktu, dan tidak akan pernah membuatmu khawatir. Semuanya terasa aman dan nyaman, tapi lama-lama bisa terasa flat atau hambar. Sekarang, bayangkan hubungan dengan bad boys itu seperti naik roller coaster. Hari ini dia bisa romantis banget, besok dia bisa tiba-tiba menghilang. Dia mungkin cuek selama seminggu, lalu tiba-tiba mengirim pesan yang manis dan mengajakmu jalan. Momen-momen langka dan manis inilah yang memicu lonjakan dopamin yang sangat besar. Otak kita jadi terlatih untuk mengejar hadiah berikutnya. Setiap kali kita menunggu balasan pesannya, kita melepaskan sedikit dopamin. Dan saat pesan itu benar-benar datang, kita mendapat ledakan dopamin yang dahsyat. Ini menciptakan sensasi kecanduan emosional. Kita tidak sadar bahwa kita tidak mengejar kebahagiaan, tapi kita sedang mengejar sensasi roller coaster itu sendiri, dengan segala pasang surutnya. Ini menjelaskan kenapa banyak wanita rela bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Mereka terjebak dalam siklus mencari hadiah dopamin berikutnya. Kontrasnya, hubungan yang stabil dengan soft boys tidak memberikan lonjakan dramatis ini. Ia menawarkan kebahagiaan yang konsisten,
tapi tanpa drama yang memicu adrenalin. Otak kita, yang terprogram untuk mencari sensasi, seringkali salah mengira drama sebagai gairah yang mendalam. Dopamin ini jugalah yang membuatmu overthinking, bertanya-tanya, dan menganalisis setiap gerak-gerik bad boy. Semua itu adalah bagian dari proses otak yang berusaha memprediksi kapan hadiah dopamin berikutnya akan datang. Ironisnya, semakin sulit dia didapat, semakin kuat sensasi kecanduannya. Di luar insting purba dan hormon otak, ada satu alasan psikologis yang sangat kuat, seringkali menjadi konflik batin terbesar, fantasi untuk menjadi penyelamat. Ini adalah narasi yang begitu sering kita lihat di film, di mana seorang wanita baik hati berhasil meluluhkan hati pria yang kaku dan bermasalah. Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar membawa fantasi ini ke kehidupan nyata. Hubungan dengan bad boy menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh soft boy, sebuah proyek di mana pria yang sudah baik sejak awal tidak butuh untuk diperbaiki. Hubungan dengannya terasa stabil, tapi bagi sebagian wanita, itu bisa terasa membosankan. Seperti tidak ada tujuan atau misi yang harus diselesaikan. Sebaliknya, seorang bad boy datang dengan luka dan masalah. Ia mungkin punya masa lalu yang kelam, sifat yang dingin, atau sulit berkomitmen. Dan disinilah fantasi aku bisa mengubahnya mulai bekerja. Secara tidak sadar, wanita yang memiliki sindrom penyelamat atau savior complex merasa terpanggil untuk menyembuhkan pria ini. Mereka percaya bahwa cinta dan kesabaran mereka cukup kuat untuk membuat sang bad boy berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Ini bukan sekedar altruisme. Ini adalah cara untuk mendapatkan validasi diri dan merasa berharga. Keberhasilan mengubahnya menjadi pria baik akan memberikan perasaan bangga yang luar biasa. Itu seolah menjadi bukti bahwa diri kita istimewa. Berbeda dari wanita lain yang gagal. Itu juga memberikan ilusi kontrol, bahwa kita bisa mengendalikan takdir orang lain, atau setidaknya, menyelamatkannya dari dirinya sendiri. Namun, di balik narasi yang indah ini, seringkali tersembunyi rasa insecure dan kesepian. Ketergantungan pada hubungan yang tidak sehat bisa menjadi cara untuk menghindari masalah pribadi. Fokus pada masalah pasangan membuat kita tidak perlu berhadapan dengan masalah kita sendiri. Fantasi ini pada akhirnya adalah pedang bermata dua. Ia menawarkan harapan dan tujuan, tetapi seringkali berujung pada kekecewaan dan rasa lelah. Karena pada akhirnya, perubahan hanya bisa datang dari dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Ini bukan ajakan untuk kalian para pria baik berubah menjadi bad boy. Intinya adalah, wanita tidak tertarik pada keburukan itu sendiri, melainkan pada sinyal kekuatan dan kepercayaan diri yang dipancarkannya. Pria yang percaya diri, memiliki tujuan, dan berani mengambil risiko, memancarkan aura yang secara biologis dan psikologis terasa menarik. Kalian tidak perlu menjadi manipulatif atau menciptakan drama untuk memikat. Yang perlu kalian lakukan adalah mengambil pelajaran dari psikologi ini. Belajarlah untuk menjadi pria yang lebih tegas, berprinsip, dan percaya diri. Pria yang tidak takut menunjukkan siapa dirinya, dan tidak terlalu takut untuk kehilangan. Karena pada akhirnya, daya tarik sesungguhnya berasal dari seorang pria yang memiliki integritas dan kekuatan karakter yang kokoh. Seorang pria baik yang juga punya kepercayaan diri dan kekuatan. Itu adalah kombinasi paling langka dan paling dicari. Jadi, tanyakan pada diri kalian sendiri. Apa yang akan kalian lakukan untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri itu? Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.